Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, alhamdulillah pada sesi ini kita bisa bertemu lagi secara virtual. Pada sesi ini saya akan membahas tentang lanjutan materi sebelumnya ya, untuk mata kuliah statistika, yaitu tentang data. Tentang data ini sangat penting ya, terkait dengan statistika, karena pada sesi sebelumnya kita sudah mengetahui dan memahami bahwa statistika itu adalah ilmu dan seni ya, tentang mengolah, mengumpulkan, menyajikan, dan menginterpretasikan data ya. Nah, maka data memegang peranan penting ya ketika kita membahas tentang statistika. Baik, kita mulai ya tentang data ini dengan saya mengambil definisi data dari kamus ya. Namanya Webster's New World Dictionary. Apa itu data? Data adalah, Anda fokus ke monitor ya, ke layar. Data adalah sesuatu yang diketahui ya, sehingga data memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau persoalan. Nah, tentang sesuatu itu apa? Yaitu tentang sesuatu yang biasanya dikaitkan dengan tempat dan waktu. Jadi saya ulangi ya, kalau disimpulkan berarti data itu adalah memberikan gambaran tentang sesuatu atau keadaan atau suatu persoalan yang dikaitkan dengan tempat dan waktu ya, biasanya dikaitkan dengan tempat dan waktu. Contoh misalnya begini ya, contoh data. Mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis ya, atau mahasiswa Fakultas Ilmu Keislaman ada 200 mahasiswa. Misal ya, mau 200 mau 2000 boleh. Ini hanya contoh. Ada 200 mahasiswa. Itu sudah sebuah data. Ya boleh lah itu data, karena memberikan informasi tentang sesuatu. Sesuatunya apa? Jumlah mahasiswa. Jumlah mahasiswa FEB ya, atau mahasiswa FIK ada 200 mahasiswa. Nah, itu sebetulnya akan lebih jelas lagi apabila ada tambahan. Karena kalau misalnya kita tanya, itu mahasiswa 200 itu pada tahun berapa? Kan begitu ya. Nah, maka kalau ditambah tahun, informasinya akan menjadi lengkap. Jumlah mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis atau jumlah mahasiswa Fakultas Ilmu Keislaman ada 200 mahasiswa pada tahun 2021. Nah, itu akan lebih lengkap. Karena pasti akan bertanya ketika Anda hanya menginformasikan jumlah mahasiswa sekian. Nah, tadi kan dikaitkan dengan tempat dan waktu-waktunya sudah ada tempatnya apa ya? Tadi disebutkan jumlah mahasiswa FEB, jumlah mahasiswa FIK. Bayangkan kalau misalnya datanya jumlah mahasiswa ada 3000. Data itu bolehlah data. Tapi kan kita bertanya, mahasiswa yang mana gitu ya. Kalau datanya hanya disebutkan jumlah mahasiswa ada 3000. Maka pertanyaan lanjutannya mahasiswa mana? Kan begitu ya. Kemudian itu tahun berapa? Nah, maka kalau misalnya kita lengkapi jumlah mahasiswa FEB, jumlah mahasiswa FIK ada 200 mahasiswa pada tahun 2021. Nah, maka itu data yang sudah lengkap. Ya. Baik, itu definisi data. Nah, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan dengan penggolongan data dalam statistik. Nah, data tadi saya memberikan contoh ya, itu jumlah mahasiswa kan. Ada misalnya jumlah penduduk di Kota Bandung, jumlah penduduk di Kota Jakarta, jumlah penduduk se-Indonesia. Nah, itu pun
data kan ya. Jumlah penduduk di Kota Bandung pada tahun sekian. Jumlah penduduk di Jawa Barat pada tahun sekian. Itu data. Bukan hanya jumlah penduduk. Data-data yang lain bisa Anda sebutkan banyak sekali. Nah, oleh karena itu, di dalam statistik untuk memahami data-data tersebut kemudian dikelompokkan atau digolong-golongkan. Ya, kita lihat di monitor. Penggolongan yang pertama yaitu data berdasarkan sifatnya. Nah, yang warna biru ya. Penggolongan yang kedua, data digolongkan berdasarkan cara menyusun angkanya. Ini yang berwarna hijau. Yang ketiga, data berdasarkan bentuk angkanya. Warna merah ya, ini kalau di layar saya. Kemudian data berdasarkan sumbernya dan data berdasarkan waktu pengumpulannya. Jadi dalam statistik, data-data yang banyak tersebut kemudian dikelompokkan, digolongkan supaya nanti kita mudah memahaminya, gitu ya, mudah menjelaskannya. Jadi ada 5 jenis atau ada 5 golongan. Menurut sifat, menurut cara penyusunannya, menurut bentuk angkanya, menurut sumbernya, dan menurut waktu pengumpulannya. Nah, baik, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, data berdasarkan sifatnya. Ini yang berwarna biru ini ya. Nah, maka data berdasarkan sifatnya tersebut dibagi lagi menjadi 2. Ya, yaitu data diskrit yang bawah ya, dan data kontinu. Saya ulangi, data berdasarkan sifatnya dibagi 2, yaitu data diskrit dan data kontinu. Nah, kita bahas satu persatu ya, jangan sampai Anda tertukar antara data diskrit dan data kontinu. Ya. Data diskrit itu data yang diperoleh berdasarkan hasil membilang atau hasil menghitung. Ulangi, data diskrit, data yang diperoleh berdasarkan hasil membilang atau hasil menghitung. Nah, sekarang data kontinu. Perhatikan bedanya. Kalau data kontinu adalah data yang diperoleh berdasarkan hasil pengukuran. Beda ya, antara tadi membilang atau menghitung dengan pengukuran. Nah, seperti apa atau bagaimana contohnya? Baik, kita mulai dari data diskrit. Data diskrit tadi, data berdasarkan hasil membilang atau menghitung. Contoh, jumlah mahasiswa ya di kelas ini, misalnya di kelas yang sekarang saya mengajar, jumlah mahasiswa di kelas ini ada 35 mahasiswa misalnya. Nah, itu data diskrit. Kenapa? Karena hasil membilang, menghitung. Ya kan? Ada 1 mahasiswa, 2 mahasiswa, sampai 35 mahasiswa. Itulah data diskrit. Sehingga data diskrit karena hasil menghitung atau membilang, maka biasanya data diskrit tidak akan berbentuk desimal. Jadi pasti bulat ya. Tidak ada desimalnya. Tadi 35 mahasiswa. Nah, itu kan ya, tidak mungkin di kelas ini ada mahasiswa berjumlah 35 setengah mahasiswa. Kan tidak mungkin ya, masa 35 setengah mahasiswa. Itu contoh yang pertama. Contoh berikutnya apa misalnya? Ya, yang termasuk data diskrit. Selain tadi jumlah mahasiswa berdasarkan hasil membilang atau menghitung. Apalagi misalnya? Ya. Jumlah kelas yang mengikuti perkuliahan statistik ada 10 kelas. Nah, kan begitu. Maka 10 kelas itu adalah data diskrit. Karena itu hasil menghitung atau membilang. Dan tadi tidak mungkin ada desimal. Tidak bisa misalnya disebutkan 10 setengah kelas atau 10 seperempat kelas. Nggak bisa. 10 kelas, 12 kelas, 15 kelas. Itu diskrit. Nah, untuk bisa membedakannya dengan kontinu, saya langsung aja contoh ke data kontinu. Kalau data kontinu itu hasil
pengukuran. Ya. Contoh misalnya, tinggi badan mahasiswa ya Fakultas Ekonomi Bisnis misalnya, namanya misalnya si Amin, tinggi badannya 172 cm. Nah, maka 172 cm itu adalah data kontinu. Kenapa? Itu hasil pengukuran. Karena 172 cm itu setelah dilakukan pengukuran ya, dengan ukuran panjang misalnya kan begitu ya. Maka data kontinu bisa berbentuk desimal. Ya kan? Misalnya kan bisa saja tinggi badannya 176,5 cm. Bisa kan? Gitu kan? Tinggi badannya 157,25 cm. Nah, itu adalah data kontinu. Gitu ya. Jadi bisa desimal, tapi bisa juga tidak, ya kan? Contoh yang lain data kontinu apa? Misalnya berat badan, ya. Berat badan mahasiswa X misalnya 70 kg. Nah, itu juga kontinu. Kenapa? Hasil pengukuran. Dengan apa? Timbangan kan ya. Kalau tadi tinggi badan kan ukuran panjang ya, meteran ya kan. Nah, sehingga berat badan pun termasuk data kontinu. Karena data kontinu, maka berat badan pun bisa desimal. Ya kan? Misalnya berat badan mahasiswa si Y adalah misalnya 67,5 kg. Nah, itu adalah data kontinu. Ya. Jadi sekarang Anda sudah bisa menyebutkan banyak sekali contoh data diskrit dan data kontinu. Ya, tadi walaupun saya baru memberikan contoh beberapa, tapi Anda sekarang sudah paham perbedaan antara data diskrit dengan data kontinu. Ya, baik, kita lanjutkan sekarang ke penggolongan yang kedua. Ini yang berwarna hijau ya. Kalau tadi berdasarkan sifatnya, sekarang berdasarkan cara menyusun angkanya. Nah, berdasarkan cara menyusun angkanya, maka data dibagi menjadi di sini ada 4. Pertama, data nominal, data ordinal, data interval, dan data rasio. Nah, ini jenisnya udah beda lagi ya dengan tadi yang kontinu dan diskrit. Baik, sekarang kita bahas satu persatu ya. Jadi berdasarkan cara menyusun angkanya, maka muncullah data nominal. Nah, seperti apa data nominal? Jadi data nominal itu ya data yang sifatnya ya, data nominal ya, yaitu data yang timbul hanya untuk kepentingan membedakan saja atau hanya untuk pengklasifikasian atau penggolongan sesuatu. Saya ulangi ya, data nominal adalah data yang fungsinya hanya untuk membedakan atau mengelompokkan atau menggolongkan saja. Tidak ada maksud lain. Contoh ya. Contoh data yang hanya untuk membedakan saja. Nah, misalnya ya, kalau Anda melihat pemain sepak bola, di punggungnya itu dikasih nomor. Ya, dikasih nomor 1, ada 5, ada 7, ada 11, ada 33 dan seterusnya. Nah, data-data angka tersebut hanya untuk kepentingan membedakan saja, gitu ya. Si A nomor 2, misalnya si B nomor 10.
atau si C nomor 12. Hanya untuk membedakan, tidak ada kepentingan-kepentingan yang lain. Misalnya nomor 12 itu lebih bagus dari nomor 10, nomor 10 lebih bagus dari nomor 1, tidak ada, tapi hanya untuk membedakan saja. Contoh yang lain misalnya ya, di Fakultas Ekonomi Bisnis ada 2 program studi ya, misalnya 1 program studi akuntansi, 2 program studi manajemen. Nah, maka angka 1 dan 2 di situ adalah data nominal. Kenapa? Karena hanya untuk membedakan saja. Nomor 1 prodi akuntansi misalnya, nomor 2 prodi manajemen. Bukan berarti nomor 1 lebih bagus dari nomor 2 atau sebaliknya ya, atau nomor 2 lebih bagus dari nomor 1, bukan. Itu hanya untuk kepentingan pengelompokan. Demikian juga untuk Fakultas Ilmu Keislaman misalnya ya. Fakultas Ilmu Keislaman misalnya 1 ada prodi Ekonomi Syariah, 2 ada prodi Piaudi misalnya, 3 ada prodi komunikasi penyiaran Islam. Nah, 1, 2, 3 di situ data nominal hanya untuk kepentingan membedakan, mengelompokkan, menggolongkan saja. Gitu ya. Oke. Lanjut sekarang data ordinal. Ya, data ordinal. Nah, kalau data ordinal selain untuk kepentingan membedakan, menggolongkan, ada tambahannya, yaitu adanya ranking atau peringkat, gitu ya. Ranking peringkat. Nah, contoh misalnya, ya, tingkatan pendidikan, ya, misalnya tingkatan pendidikan 1 SD, 2 SMP, 3 SMA, gitu kan, 4 perguruan tinggi. Nah, 1, 2, 3, 4 di situ selain untuk kepentingan membedakan bahwa ada SD, ada SMP, ada SMA, tapi juga di sana menunjukkan peringkat, gitu ya. Jadi kalau pendidikan kan pasti SD, kemudian SMP, SMA, ya kan. Tidak mungkin misalnya pendidikan 1 SD, 2 SMA, nah, pasti Anda langsung tahu ada yang dilewat begitu. Nah, itu adalah data ordinal. Jadi selain untuk kepentingan membedakan, tetapi juga ada peringkatnya, gitu ya. Oleh karena itu, misalnya dosen atau guru memberikan peringkat kepada mahasiswa ya. Ada yang ranking 1, 2, 3, 4 misalnya ya. Ani ranking 1, Firman ranking 2 misalnya. Nah, angka 1 dan 2 di situ selain untuk membedakan ya, membedakan apa? Bahwa ada Ani, ada Firman kan begitu. Tapi juga untuk peringkat bahwa si Ani itu adalah peringkat 1, sedangkan Firman peringkat 2. Nah, maka ketika suatu data untuk kepentingan membedakan plus juga ada peringkat, ada ranking, maka itulah ordinal. Contoh tadi tingkat pendidikan, kemudian ranking murid atau mahasiswa, gitu ya. Itu ada unsur membedakan dan ada unsur ranking. Ya, baik. Berarti nominal, ordinal. Berarti Anda sudah bisa membedakan ya. Kalau misalnya di perusahaan ya, di perusahaan itu ada bagian-bagian, misalnya ada perusahaan X ya. 1 ada bagian akunting, 2 bagian promosi misalnya ya, 3 bagian produksi, 4 apalagi misalnya. Nah, maka 1, 2, 3, 4 di situ itu kan bukan peringkat, hanya untuk membedakan. Maka bagian akunting, bagian marketing, bagian produksi, misalnya bagian distribusi, misalnya angka 1, 2, 3, 4 di sana itu sekali lagi data nominal, ya kan? Di situ bukan data ordinal tapi data nominal. Baik. Selanjutnya yang ketiga yaitu data interval. Kita masih membahas tentang ini ya, penggolongan data berdasarkan cara menyusun angkanya. Ini yang warna hijau ini ya.
Oke, sekarang data interval. Nah, data interval itu mengandung unsur nominal, mengandung unsur ordinal, tetapi juga ada batas-batasnya, ada interval-intervalnya, begitu ya. Jadi saya ulangi, data interval itu ada unsur membedakan, ada unsur tingkatan, tapi ada batas-batasnya, ada intervalnya, begitu ya. Contoh misalnya kalau Anda mengisi kuesioner ya, nah, misalnya calon mahasiswa baru tuh, ya sekarang sedang musim penerimaan mahasiswa baru, dikasih kuesioner atau isian begitu. Di sana biasanya ada pertanyaan penghasilan orang tua. Nah, di sana tidak langsung harus mengisi berapa ya, tapi biasanya dikasih data yang sifatnya interval. Misalnya calon mahasiswa tersebut harus mengisi A. Misalnya kurang dari 2 juta. B misalnya ya, antara 2 juta sampai dengan 4 juta. Kan begitu. C 4 juta sampai dengan 6 juta. D di atas 6 juta. Nah, itulah data interval. Ada nggak ciri nominal ordinalnya? Ada. Ya, tadi satu kurang dari berapa tadi? Kurang dari 2 juta. Itu kan untuk membedakan antara yang kurang 2 juta, antara 2 juta dan 4 juta, ya, atau lebih dari 4 juta, itu kan untuk membedakan. Tetapi juga ada unsur tingkatan, ya kan? Yang kurang dari 2 juta nomor 1, 2 juta sampai dengan 4 juta nomor 2, nah itu kan ada tingkatannya. Misalnya dari 1, 2, 3, 4 semakin tinggi, kan begitu. Nah, maka contoh tadi merupakan data interval. Oke, yang berikutnya apa? Data rasio. Ya. Nah, data rasio itu selain nominal, ordinal, interval, juga rasio ini sifatnya adalah bisa dihitung secara matematis. Maka itu termasuk kategori rasio. Ya. Contoh misalnya, ya, yang rasio itu bisa dihitung secara matematik. Ya. Misalnya si A punya uang 2.000. Si B punya uang 6.000. Nah, uang 2.000 dan 6.000 di sana itu data rasio. Kenapa? Karena yang 6.000 itu 3 kali lipat dari uang yang 2.000. Gitu kan? Nah, maka karena bisa dihitung secara matematis, itu disebut dengan data rasio. Makanya data rasio itu data yang tertinggi ya, sifatnya yang tertinggi karena bisa dihitung secara matematis. Yang tadi bisa dihitung nggak yang nominal, ordinal, interval? Tidak ya. Yang nominal misalnya ya, apa tuh misalnya jenis kelamin misalnya kan, ini yang nominal ya, 1 laki-laki, 2 perempuan. Nah, angka 1, 2 di sana nominal karena hanya untuk membedakan saja. Nah, kemudian kan tidak bisa 1 tadi laki-laki, 2 perempuan misalnya ya, pilihan kan, 1 laki-laki, 2 perempuan misalnya, jenis kelamin itu kan tidak berarti yang perempuan itu 2 kali laki-laki kan, tidak bisa. Tapi kalau jumlah uang tadi yang si A punya 2.000, si B punya 6.000, maka si B itu punya uang 3 kali lipat dari si A. Atau dengan kata lain, si A mempunyai uang sepertiganya dari si B. Nah, itu kan dihitung secara matematis ya. Maka jumlah uang yang dimiliki seseorang itu termasuk contoh data rasio. Ya. Apalagi misalnya, nah, berat badan. Berat badan juga data rasio ya. Data rasio. Misalnya seseorang berat badannya berapa? 50 kilo misalnya. Si B 100 kilo. Nah, maka si B itu berat badannya 2 kali lipat dari si A. Kan begitu. Atau si A setengahnya dari si B. Maka berat badan itu contoh dari data rasio. Oke ya. Itulah data berdasarkan cara menyusun angkanya. Sekali lagi, nominal, ordinal, interval, rasio. Jadi ada 4 data.
Kita lanjutkan. Data yang berikutnya yaitu berdasarkan bentuk angkanya. Kalau berdasarkan bentuk angkanya, maka ada data tunggal dan ada data kelompok atau data bergolong. Ya. Oke, kita bahas satu persatu ya. Data tunggal. Nah, di sini kalau Anda lihat ya, ini kan filenya sudah dikasih. Nah, di sini ada penjelasannya. Tadi yang saya jelaskan tuh ada di sini ya. Nah, baik, sekarang data tunggal. Nah, ya ini nih data tunggal. Data tunggal disebut juga ungrouped data. Disebut juga data yang tidak dikelompokkan. Yaitu data statistik yang masing-masing angkanya merupakan satu unit atau satu kesatuan. Atau data statistik yang angka-angkanya tidak dikelompokkan. Itu adalah data tunggal. Ya. Contoh misalnya ya. Negara Indonesia misalnya ya mengekspor barang misalnya ya ke luar negeri misalnya 3.000 ton. Malaysia berapa misalnya 2.000 ton. Nah, maka itu data tunggal karena disebutkan secara individu ya. Jadi merupakan satu unit. Contoh yang lain misalnya. Ya, mahasiswa A nilai tugas statistiknya memperoleh 70. Mahasiswa B nilai statistiknya 85 misalnya. Mahasiswa C nilai tugas statistiknya 40 gitu. Maka si A, B, C tadi nilai angka tugas statistiknya merupakan data tunggal. Ya, data tunggal karena datanya tidak dikelompokkan. Nah, sekarang yaitu tadi nomor 1 ya, data tunggal. Yang kedua tadi data dikelompokkan atau data bergolong. Ya, coba lihat lagi ke atas supaya Anda tidak lupa. Nah, tadi kan berdasarkan bentuk angkanya ada data tunggal, ada data kelompok atau data bergolong. Nah, data kelompok apa? Nah, Anda lihat lagi ke bawah. Adalah data statistik yang tiap-tiap unitnya terdiri dari sekelompok angka. Ya, data statistik yang tiap unitnya terdiri dari sekelompok angka. Itulah data bergolong atau disebut juga grouped data. Tadi kalau yang pertama ungrouped, ini disebut dengan grouped data. Apa contohnya? Gitu misalnya ya. Kalau tadi saya memberikan contoh mahasiswa A nilai statistiknya atau nilai tugas statistiknya 70, misalnya si B 40, si C berapa? Misalnya 90. Itu data tunggal. Nah, kalau data yang dikelompokkan gimana? Nah, misalnya informasinya bukan hanya mahasiswa A, mahasiswa B, mahasiswa C, tapi mahasiswa satu kelas misalnya gitu ya. Mahasiswa kelas A misalnya. Ya. Yang memperoleh nilai tugas statistik antara 30 sampai dengan 50 misalnya. Ada waduh ini maaf nih HP-nya trouble. Waduh. Sebentar ya. Sebentar, aduh ini jadi kembali lagi nih. Ini saya pakai HP ya. Biar ini biar ringan nanti hasil rekamannya, nggak terlalu berat. Oke, nah ini ulangi. Aduh sebentar ya, sambil menunggu ini loading saya ulangi. Contohnya apa yang data grouped tadi, data yang dikelompokkan. Contohnya mahasiswa yang memperoleh nilai tugas statistik nilainya antara 30 sampai 50 ada 5 mahasiswa misalnya. Yang nilainya antara 51 sampai dengan 60 ada 15 mahasiswa. Yang nilainya antara 61 sampai dengan 70 ada misalnya berapa? 8 mahasiswa. Nah, itu kan dikelompokkan gitu ya. Nah, maka contoh yang barusan itu adalah contoh data yang dikelompokkan atau grouped data.
gitu ya, grup data. Contoh yang lainnya apa? Misalnya dalam ekonomi ya. Dalam ekonomi apa tuh contohnya yang dikelompokkan seperti itu? Misalnya ya, perusahaan ya yang dalam 1 bulan memperoleh laba misalnya ya antara berapa 100 juta sampai dengan 500 juta, itu ada berapa? Ya, setelah kita memahami penggolongan data atau pengelompokan data secara statistik sebelumnya, maka selanjutnya kita bahas tentang pengumpulan data. Ya, setelah memahami data, maka berikutnya Anda harus memahami tentang pengumpulan data. Nah, bagaimana cara pengumpulan data di dalam statistik? Nah, di sini Anda lihat ya, fokus ke layar. Yaitu cara mengumpulkan data dalam statistik, yaitu ada 2 cara. 1 sensus, 2 sampling. Ya. Kalau sensus itu mengumpulkan data seluruhnya, semuanya, tidak terkecuali, tidak ada yang tertinggal. Ya, misalnya begini, seorang dosen misalnya ingin meneliti perilaku mahasiswa FEB atau FIK misalnya, maka seluruh mahasiswa diteliti. Ya, seluruh mahasiswa yang ada di fakultas tersebut diteliti. Kalau di fakultas ada 500 mahasiswa, maka semua 500 mahasiswa diteliti. Itulah cara mengumpulkan data yang disebut dengan sensus. Makanya mungkin Anda sering dengar ya, sensus penduduk. Nah, sensus penduduk itu semua. Seluruh Indonesia, tidak terkecuali yang di kota, yang di kampung, yang di hutan, semua harus dihitung. Gitu ya, jangan ada yang ketinggal. Itu sensus. Jadi ulangi, sensus semuanya yang disebut dengan populasi gitu ya. Nanti akan dibahas lebih lanjut ya dalam sesi berikutnya. Yang jelas sensus itu pengumpulan data secara menyeluruh, semuanya yang disebut dengan populasi. Tadi sudah contohnya ya. Contoh lain misalnya apa? Misalnya Anda meneliti tentang karyawan di sebuah perusahaan. Nah, maka seluruh karyawan diteliti ya, diwawancarai. Itu namanya sensus. Nah, padahal ada cara yang kedua disebut dengan sampling ya, atau sampling bahasa Indonesianya. Nah, kalau sampling apa? Jadi hanya mengambil bagian dari populasi tadi. Jadi tidak seluruhnya. Ya. Nah, tetapi kesimpulannya itu bisa mewakili populasi tadi. Jadi sampling itu beginilah contohnya. Kalau tadi di sensus saya yang pertama kan memberi contoh tentang dosen akan meneliti misalnya perilaku mahasiswa di suatu fakultas dalam belajar statistik. Nah, apabila semua mahasiswa di fakultas tersebut diteliti perilakunya, itulah sensus. Nah, tetapi kalau seluruhnya misalnya dosen tersebut ada kesulitan karena banyak mahasiswanya. Ya, Anda kebayang waktu, tenaga gitu ya, harus mengumpulkan seluruh mahasiswa, wah gitu ya. Nah, maka ada cara sampling, yaitu mengambil sebagian dari populasi tersebut. Misal, kalau di fakultas tadi ada 500 mahasiswa, maka tidak seluruhnya. Misalnya yang diambil dari 500 ada berapa? Misalnya ada 200. Nah, maka yang 200 itu adalah sampling. Gitu ya, 200 itu adalah sampling. Jadi tidak usah seluruhnya 500 tapi hanya mengambil 200. Tapi dengan mengambil 200 itu diharapkan hasilnya gitu ya, tidak jauh atau mendekati dari hasil apabila seluruhnya dikumpulkan. Atau misalnya supaya gampang begini ya. Misalnya saya ingin mengetahui misalnya ya tinggi badan mahasiswa di satu kelas misalnya ya, tinggi badan mahasiswa akuntansi misalnya di satu kelas A. Nah, di kelas A itu mahasiswa akuntansi ada 75. Nah, apabila tinggi badannya semua dihitung, mahasiswa A, B, C sampai dengan 75 orang dihitung tinggi badannya, nah maka itu adalah sensus. 75-75-nya dihitung. Sehingga akan ketahuan berapa rata-rata tinggi badan mahasiswa di kelas A tadi. Nah, tapi kalau sampling
Tidak usah 75 mahasiswa tersebut diukur tinggi badannya. Misalnya dari 75 cukup diambil berapa, misalnya 50 mahasiswa atau 30 mahasiswa bahkan gitu ya. Bisa 25 mahasiswa ya, tergantung nanti cara mengambil samplingnya seperti apa. Itu nanti ke depan akan kita jelaskan. Yang jelas sekarang Anda hanya bisa membedakan antara sensus dengan sampling. Kalau dari 75 mahasiswa kemudian diambil 40 mahasiswa dan dihitung tinggi badannya, ya diharapkan nanti tinggi badan yang 40 itu bisa memprediksi keseluruhan di kelas itu. Maka yang 45 mahasiswa yang dihitung tinggi badannya itu adalah namanya sampel atau mengumpulkan data secara sampling ya, atau sampling. Ya. Oke, sudah jelas antara sensus dengan sampling. Berikutnya, Anda lihat di situ. Dalam statistik bagaimana pelaksanaan kegiatan mengumpulkan data tersebut. Kalau tadi cara mengumpulkan datanya, maka berikutnya bentuk pelaksanaannya seperti apa. Nah, di sini dijelaskan bisa melalui pengamatan mendalam, bisa melakukan wawancara, bisa dengan angket, dan bisa dengan pemeriksaan dokumentasi. Jadi untuk bisa tadi mengumpulkan data itu bagaimana atau apa yang dilakukan, yang dilaksanakan supaya data itu bisa dikumpulkan. Bisa satu, pengamatan mendalam, Anda melakukan pengamatan yang mendalam. Yang kedua bisa dengan wawancara, bisa dengan yang ketiga angket, dan bisa dengan yang keempat dengan melakukan pemeriksaan dokumentasi. Nah di sini ada yang kelima, yaitu dengan bisa juga tes gitu ya. Itu bentuk pelaksanaan kegiatan pengumpulan data. Apa maksudnya tes di sini? Itu kan tes itu kan kegiatan mengumpulkan data untuk mengetahui kemampuan siapa, misalnya karyawan gitu ya. Suatu perusahaan misalnya ada peluang merekrut karyawan baru di bagian tertentu yang diperlukannya 2 orang. Kemudian yang datang melamar ada 100 orang. Maka untuk kepentingan 2 orang tadi dari 100 orang diadakanlah tes gitu ya. Mana yang pas untuk mengisi tadi lowongan untuk 2 orang. Maka dari 100 hanya 2 orang itu. Nah itu tes. Maka diadakanlah tes sehingga akan diperoleh 2 orang itu yang lulus dengan skor tertinggi. Itu kan salah satu bentuk pelaksanaan kegiatan pengumpulan data. Selanjutnya atau yang terakhir ya, apa alat yang digunakan dalam mengumpulkan data tersebut ya dalam statistik. Kalau tadi pelaksanaan kegiatan pengumpulan data, nah terus biasanya apa alat untuk mengumpulkan data di dalam statistik. Nah di sini ada 1, 2, 3, 4. Pertama bisa dengan daftar cek atau Anda sering nyebutnya checklist gitu ya. Kan Anda sering kan melakukan checklist. Jenis kelamin, 1 laki-laki, perempuan, ada checklist. Yang mana yang laki-laki atau yang perempuan kan begitu ya. Dengan cara checklist. Kemudian bisa juga dengan skala bertingkat atau rating scale. Skala bertingkat itu misalnya gimana ya? Misalnya saya akan meneliti bagaimana pendapat mahasiswa tentang kebersihan kampus UMB misalnya ya. Nah, maka saya menggunakan angket dengan skala bertingkat misalnya. Bagaimana pendapat Anda tentang kebersihan kampus UMB? Nah, maka saya buat skalanya 1 misalnya kotor, 2 agak bersih misalnya, 3 bersih, 4 sangat bersih. Nah, Anda disuruh memilih apakah 1, 2, 3 atau 4. Nah, itu disebut dengan skala bertingkat. Ya, dari mulai kotor sampai dengan sangat bersih, atau dari mulai tidak setuju sampai dengan sangat setuju misalnya. Itu skala bertingkat. Yang ketiga pedoman wawancara atau interview ya, interview guide. Jadi kalau akan melakukan wawancara harus ada pedomannya gitu ya, kisi-kisinya apa yang akan Anda tanya. Itu namanya pedoman wawancara. Dan yang keempat adalah questionnaire, yaitu dengan membuat kuesioner, beberapa pernyataan atau pertanyaan yang diajukan sehingga nanti masing-masing responden akan menjawab ya dari kuesioner yang kita ajukan tersebut. Nah itulah alat pengumpul data. Jadi ada daftar checklist,
ada skala bertingkat, ada pedoman wawancara, dan ada kuesioner. Nah, itulah pembahasan materi tentang data. Nah, kalau ada yang belum jelas silahkan diskusi di grup ya, karena Anda sudah punya grup. Nah, kalau ini materi yang di bawahnya nih hanya contoh, Anda bisa baca sendiri. Saya yakin Anda bisa menjawabnya ya. Nanti sesi berikutnya kita akan bahas tentang pengolahan data ya, dan seterusnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.